Guys, pernahkah terbersit dalam benak Anda kalau Indonesia nampaknya punya hubungan dekat dengan Rusia? Dan ternyata, hubungan dekat ini telah dibangun oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno ketika Rusia masih menjadi negara Uni Soviet. Coba mari kita lihat bersama video pernyataan Presiden Putin tentang Indonesia dan Bung Karno. Президент Федода, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое, и мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Тухов стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Ведодо мы подтвердили настрой на наращивание двухстороннего взаимодействия по всем направлениям. Jadi ada kisah yang cukup unik dan menarik untuk kita ketahui bersama. Kenapa Bung Karno bisa sebegitu disegani pemimpin Uni Soviet kala itu? Kisah ini berawal ketika Presiden Soekarno meminta pemimpin Rusia untuk mencari makam Imam Bukhari. Jadi ini adalah cerita unik tentang Presiden Soekarno, Rusia dan para pemimpin Kremlin pada kala itu. Banyak sumber yang mengatakan kalau Soekarno lah sosok penggagas ditemukannya makam perawi hadis terkenal yakni Imam Bukhari. Ceritanya, sekitar tahun-tahun 1961, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow. Nikita Khrushchev ingin memperlihatkan pada Amerika Serikat kalau Indonesia berada di belakang blok timur. Saat itu, dunia memang sedang memanas antara persaingan negara blok barat, Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Soekarno menghadapi dilema. Dia tidak ingin menunjukkan kalau Indonesia bisa diatur Soviet. Maka dari itu Soekarno membuat strategi. Tuan Khrushchev, saya bersedia datang ke Moskow. Tapi ada syaratnya, tolong cari dan temukan makam Imam Bukhari. Beliau adalah perawi hadis yang terkenal. Beliau dimakamkan di Samarkand, Uzbekistan. Tentu saja Khrushchev yang komunis tulen bingung. Siapa Imam Bukhari? Pikirnya. Khrushchev pun meminta Soekarno mengganti syaratnya, tapi Soekarno menolak karena Soekarno yang meminta. Akhirnya pemerintah komunis Uni Soviet mati-matian mencari makam ulama besar Islam ini. Bukan perkara mudah, Khrushchev pun hampir menyerah. Dia lagi-lagi menawar syarat dari Soekarno. Tapi Soekarno bersikeras Soviet harus menemukan makam Imam Bukhari. Akhirnya dengan berbagai cara dan upaya untuk menuruti permintaan Soekarno, mereka berhasil menemukan lokasi makam Imam Bukhari. Saat itu kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terawat untuk ukuran seorang ulama besar. Khrushchev pun dengan gembira menyampaikan hal ini kepada Soekarno. Demi menghormati Soekarno, pihak Soviet langsung merenovasi makam Imam Bukhari agar tidak berantakan. Setelah semua dinyatakan beres, akhirnya Soekarno bertolak mengunjungi Moskow. Tak lupa dia berziarah ke tempat imam yang sangat dikaguminya ini di Samarkand. Saat itu pihak Barat pun menilai kunjungan Soekarno ke Moskow tak cuma untuk urusan politik, melainkan syiar. Ini juga menunjukkan Indonesia tak bisa diatur oleh blok Barat maupun blok Timur. Warga di Uzbekistan menuturkan, berkat Soekarno makam Imam Bukhari dipugar besar-besaran. Dulunya, makam ini tidak terlihat kemegahannya. Tetapi, menjelang Soekarno berziarah, makam ini dibersihkan dan direnovasi hingga tampak megah sekali. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 196 Hijriah
atau 810 Masehi. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayahnya yang bernama Ismail bin Ibrahim. Tapi akhirnya beliau lebih dikenal sebagai Imam Bukhari yang berasal dari nama kota Bukhara. Selama hidupnya, Imam Bukhari menghimpun sejuta hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyaring dan mempelajari hadis-hadis tersebut untuk menentukan mana hadis yang kuat atau lemah. Dalam karyanya Imam Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' Al-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari.